Imam Syafi'i aja yang kecerdasannya sangat luar biasa. Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar, itu tidak akan pernah lupa selamanya. Tetap beliau membawa buku dan pena untuk menulis. Karena ungkapan Imam Asy-Syafi'i mengenai tulisan adalah al-ilmu sayyidun wal kitabatu kayyiduhu. Ilmu itu ibarat hewan. Tahu hewan? Bagaimana banteng? Bagaimana rusa? Bagaimana kelinci? Itu gesit apa letoy? Hah? Linghas apa melehoy? Oh, nggak apal ya. Banteng gimana kak banteng? Gagah ya. Gesit ngelarinya. Gesit. Wal kitabatu kayyiduhu. Sedangkan tulisan itu adalah pengikatnya. Kayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka ikat tulisanmu dengan ikatan yang kuat, ya. Ikatan yang kuat itu bisa pensil, bisa screenshot, bisa memori, bisa memory card ya, bisa chip, bisa juga kamera. Segala sesuatu yang bisa merekam itu adalah kayyid, ya, ikatan. Maka Imam Syafi'i saja yang begitu luar biasa gitu ya, ilmu itu licin, lebih licin daripada belut, lebih lincah daripada rusa, lebih gagah daripada banteng, ya. Maka cara ngikatnya hewan peliharaan hewan buruan tersebut dengan cara, ya, boleh diikat. Kalau tulisan, kalau ilmu diikatnya pakai apa? Ya, barusan itu ya. Berhubung kalian masih tahap pelajar gitu ya, tidak boleh membawa alat-alat rekam ke sekolah. Nah, satu-satunya cangkul kita ya, cangkul kita apa? Kalau petani bawa cangkul apa? Ya cangkul. Kalau ini kenapa ini? Kalau tentara cangkulnya apa? Bukan pistol, senapan. Meriam ya. Jangan, untung nggak pakai meriam belila yang beledug gitu ya. Ya. Semuanya bawa buku ya. Bawa pensil. Ya. Nanti hari setelah selesai ini kumpulkan bukunya, laki-laki, perempuan. Ini kenapa ini? 40 menit ini dengan konsentrasi yang tinggi ya, supaya kalian mendapatkan ilmu yang nafi dan barokah, ketimbang waktunya sama tapi digunakan untuk bercanda. Ada yang serius, bener-bener ilmu yang dahsyat nih, saya perhatikan gitu ya. Ada juga yang ini kewajiban dari sekolah, ya udah saya ikuti lah. Ada juga yang malas-malasan. Kira-kira orang yang akan sukses dalam mencari ilmu orang yang mana? A, B atau C? Kenapa? Karena menganggap bahwa ilmu apapun yang akan dipelajari itu ilmu yang istimewa, apalagi ilmu tasawuf. Sampai kalian kakek nenek itu ilmu tasawuf masih bermanfaat untuk kalian ya. Bahkan untuk cucunya kalian, cucu dari cucunya, cucu, wah bermanfaat sekali ya. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, dan berkata Syekh al-musannif, yakni penyusun kitab ini. Siapa penyusun kitab ini?
Syekh siapa? Al-Musannif. Al-Musannif itu penyusun. Penyusunnya siapa? Dulu berkali-kali Bapak Abi menyatakan di sini ya. Siapa penyusunnya? Kitabnya apa? Tulisnya jangan di buku, tulisannya di sini. Namanya siapa? Kitabnya siapa? Apa namanya? Miftahus Sudur. Apa katanya laki-laki? Apa yang di sini? Perempuan? Penyusunnya siapa? Syekh Ahmad. Syekh Ahmad. Pimpinan pondok pesantren apa? Semuanya jawab. Pimpinan pondok pesantren. Mursyid Thariqah apa? Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Coba semuanya. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Thariqah apa? Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah sebagai buku pedoman bagi jamaahnya di dalam rangka membersihkan kolbunya dari penyakit-penyakit batin, di dalam rangka mengisi kolbunya dengan sifat-sifat terpuji, dan juga di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disusunlah kitab ini. Nah, gitu ya. Ini kenapa alasan Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin atau yang dikenal dengan Pangersa Abah Anom menyusun kitab ini adalah untuk membantu segenap murid-muridnya mengetahui jalan bagaimana menempuh suluk perjalanan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menggapai rahmat dan ridhonya, dan juga ketika di alam dunia untuk membersihkan apa katanya? Membersihkan hati dari apa? Membersihkan hati dari penyakit-penyakit batin dan juga menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mulia, gitu ya. Nah, kira-kira nih, Bapak kalian membeli Hitachi. Apa Hitachi? Hitachi atau Panasonic lah. Apa? Mesin lah. Mesin apa? Boleh televisi, boleh mesin cuci, ya pokoknya segala macam elektronik gitu ya. Misal ibu kalian membeli mesin cuci, kira-kira ada buku manualnya enggak? Ada? Gimana itu? Pernah nggak lihat buku manual? Ini namanya Hitachi. Kemudian cara penggunaannya seperti ini. Kalau sudah mati, dicabut listriknya, ini dirawat, ya. Kalau terjadi kerusakan, maka segera hubungi bengkel ya. Semua produk elektronik ada nggak manualnya, buku manual? Ada. Biar apa coba? Biar paham cara penggunaan, biar awet, supaya tahan lama. Betul tidak? Ya. Nah, sekarang Pangersa Abah Anom atau Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, beliau seorang ulama yang didatangi jutaan manusia, ingin membersihkan diri, ingin mensucikan jiwa, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin melayani kita para muridnya untuk berkonsultasi, ya. Yang dari Bandung konsultasinya ini, dari Jakarta konsultasinya ini, dari Ciamis konsultasinya begini, begitu, habis waktu, ya. Masa
untuk masalah sepele yang begini aja, tidak tahu cara penanganannya, betul ya? Nah, dibuatlah oleh beliau itu satu panduan yang namanya Miftahus Sudur. Ya, apa katanya? Miftahus Sudur, untuk bagaimana supaya bisa berzikir kepada Allah, bagaimana supaya kita hati berqanaah kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sifat-sifat yang baik supaya menjadi sifat diri kita. Walaupun terus terang ya, mohon maaf. Sebenarnya kalau kalian mengetahui ya, itu dalam jiwa Bapak terdapat sifat-sifat hewan buas. Hewan buas itu apa aja? Hah? Macan, harimau, beruang, ya segala macam lah ya. Kalau beruang kira-kira mau sholat apa meninggalkan sholat? Meninggalkan sholat kan, emang nggak wajib. Nah, macan, singa, beruang dan lain sebagainya, mereka tidak diperintahkan untuk beribadah, ya, hanya diperintahkan untuk mentaati perintah Allah, betul ya? Salah satu diantaranya lillahi ma fis samawati, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Segala sesuatu yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih, ya, bertasbih. Kalau manusia bertasbihnya bagaimana? Kita bertasbihnya bagaimana? Putri, bertasbihnya bagaimana? Kalimat tasbih gimana? Bolehlah, subhanallah. Bertasbih itu artinya, kalau harfiahnya memahasucikan Allah, tapi arti yang luas adalah berzikir kepada Allah. Kita berzikir kepada Allah bagaimana? Ada yang menggunakan la ilaha illallah. Kemudian ada yang menggunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salim. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ada juga yang menggunakan kalimat subhanallah. Ada yang menggunakan kalimat alhamdulillah. Ada yang menggunakan kalimat Allahu akbar. Ada yang menggunakan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim dan lain sebagainya. Nah, kalau semut bagaimana? Kata Adi cina hebat. Bahasa semut kalahnya mau gufran sama Adi. Kalau kalian mendengar kokok ayam, kedengarannya bagaimana? Wah, korong orang Sunda gitu ya. Orang Jawa, ada orang Jawa sini? Oh, Adit, kedengarannya kukuruyuk ayam gimana? Halo, gimana Adit? Gimana? Masa lupa. Mana orang Jawa? Orang Papua nih. Sok, Basel, orang Papua sini. Kata orang Papua bagaimana, Sel? Wak gitu ya. Orang Melayu, mana orang Melayu? Kukuruyuk. Betul? Orang Sunda tadi apa? Kongkorongo. Si Ayur ya. Orang Jawa sebenarnya kokokan ayam subuh-subuh itu bukan kukuruyuk, bukan kongkorongo, bukan kokok petok dan lain sebagainya, tapi
yang terdengar adalah zikrullah. Apa katanya? Nah, itu ya, jangan kalah sama ayam. Ayam aja berzikir tiap pagi, tiap petang, tiap malam, tiap pagi. Kita insya Allah tidak pernah kalah ya, apalagi Darul Muqarrab. Baik. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-Musannif, yakni penyusun kitab ini, yakni Hadratus Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin, atau yang dikenal dengan panggilan Pangresa Abah Anom. Pangresa itu khusus untuk daerah Jawa Barat ya, Pangresa. Pangresa itu yang di Pertuan Agung. Wa hadhil kalimatu, adapun kalimah ini, yang dimaksud kalimah ini apa? Kalimah la ilaha illallah. Wa hadhil kalimah, adapun kalimah ini at-thayyibatu, yakni kalimah yang dahsyat, kalimah yang super keren, kalimah yang super baik dan lain sebagainya ya. Hadhil kalimatut thayyibah, ini adalah kalimah yang sangat baik. Kalau ungkapan manusia sehebat apapun, lukisan Pidel Pablo ya, atau sekeren apapun puisinya Khairil Anwar, atau sehebat apapun lukisan atau musik Mozart dan lain sebagainya gitu ya, tidak pernah ada kalimat yang sangat ya. Karena kalau manusia, ciptaan manusia itu paling baik saja ya, tidak ada yang maha ya. Kalau sifat Allah itu pasti maha, seperti halnya kabir, bahasa Arab kabir, bahasa Indonesia apa? Besar. Untuk Allah itu sudah pasti maha besar. Kalau manusia besar saja ya. Kalau untuk manusia baik saja, tapi kalau Allah maha baik, atau sesuatu yang bersanding dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Allah, itu pasti maha baik, maha istimewa, maha luhur dan lain sebagainya. Wa hadhil kalimatu, adapun kalimah la ilaha illallah at-thayyibatu adalah kalimah yang sangat baik. Kama tutahhiru, sebagaimana bisa membersihkan, sebagaimana bisa mensucikan itu kalimah la ilaha illallah az-zakiro, terhadap orang yang berzikir. Dari apa bersihnya? Anisyirki, dari kemusyrikan. Suatu saat ada seorang kakek-kakek yang mengambil air di sungai. Kebayang kakek-kakek? Kebayang ya. Si kakek itu lupa bahwa ember yang dia gunakan untuk mengangkat air itu bocor. Setiap ngambil, pas mau ditumpahkan ke bak mandi, ternyata udah habis. Ngambil lagi di pertengahan jalan, karena memang embernya sudah bocor, habis lagi. Cepat, semakin cepat, ini kayaknya saya kurang cepat nih. Akhirnya dia berlari-lari. Tetap saja ketika akan dituangkan ke dalam bak, itu air yang tadinya untuk mengisi bak penampungan ternyata habis di tengah jalan. Kira-kira nih, menurut kalian si kakek ada gunanya tidak? Ada gunanya tidak? Putri, ada gunanya tidak? Ada? Ada tidak? Barang 1, 2, 3. Ada gunanya tidak? Bagus ya. Tidak ada gunanya, karena itu salah. Kenapa? Padahal yang diinginkan oleh si kakek adalah mengisi air, tapi yang terjadi apa?
airnya sudah habis. Tapi di situ masih ada gunanya. Bagaimana gunanya? Hah? Apa? Apa? Embernya gimana? Bukan diganti. Ini dari sisi kemanfaatan. Ya bolehlah dilem untuk menarik manfaat yang baru ya. Ya. Tapi sesungguhnya ada manfaat yang tidak kelihatan oleh orang lain. Apa itu? Embernya semakin bersih. Betul tidak? Coba bayangin. Air penuh satu ember, tapi bocor. Ya, hilang lagi. Tapi diisi lagi, hilang lagi, isi lagi, hilang lagi. Lama-lama itu dalam ember bukan jebol. Bisa bersih tidak sama air yang hilang? Bisa. Nah, itu ya. Kita dari mulai kelas 7 sampai kelas sekarang ini ya, kelas 9 berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik duha, duhur, asar, apalagi ketika maghrib ya. Dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, kemudian duha. Masya Allah ya, 5 kali kita berzikir la ilaha illallah. Tapi kayaknya begini-begini aja ya. Jadi wali enggak kita teh. Jadi sapi enggak ya. Lalu apa manfaatnya berzikir la ilaha illallah? Nah, subhanallah ya. Yang keras jawabannya 1, 2. Apa katanya? Krisna yang kencang. Apa? Hah? Dapat pahala. Luar biasa ya. Manfaat yang lain adalah selain mendapat pahala, itu kalbu kita menjadi bersih. Coba bayangin. Nih, perhatikan. Misalkan Nabi mengucapkan la ilaha illallah, mulut yang mengucapkan masuk nggak ke dalam hati itu? Masuk. Coba nggak kelihatan sama kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin lama kalbu kita makin bersih tidak? Makin. Walaupun nggak kerasa. Apa manfaat dari banyak-banyak berzikir kepada Allah? Mungkin ya. Setidaknya kalbu kita menjadi bersih ya. Yang tadinya jangan disangka bahwa penyakit batin itu hanya tidak sobat, hanya tidak ikhlas, hanya tidak qanaah dan lain sebagainya. Justru dengan maunya kita melaksanakan zikir, itu adalah buah dari zikir itu sendiri ya, yang tanpa kita sadari. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti itu ya, di padang mahsyar kita mendapatkan buku catatan amal baik dari Allah Subhanahu wa taala. Diterimanya pakai tangan kanan lagi di sebelah kanan. Ketika dilihat, ini teh apa ya Allah? Kok banyak banget ini pahala dan lain sebagainya. Padahal kapan saya melaksanakan kebaikan tersebut? Oh, ternyata itu adalah kiriman Al-Fatihah dari sesama kaum. Apa yang kalian baca ketika selesai melaksanakan Sumaila Arwahi al-Silsilatil Qadiriyah wa Naqsyabandiyah? Itu khusus guru-guru tekian yang para ulama-ulama ya. Tawasul yang ketiga gimana? Putri, tawasul yang ketiga bagaimana? Itu siapa itu? Duduknya kan begini. Ente. Duduknya. Ya. Ketika kita melihat bagaimana tawasul yang ketiga, bertawasul kepada siapa? Kepada wa jami'il muslimin wal muslimat. Ketika bertanya kepada ya Allah, ini teh amalan apa? Saya mah nggak pernah melaksanakan ini. Ingatkah engkau wahai murid-murid Darul Muqarrabin, apa yang dilaksanakan setelah tawasul ketiga? Summa ila arwahi wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal
mu'minat walikafatil muslimina wal muslimat. Ujungnya syai'un lillahi lahumul Fatihah. Itu mendoakan kepada tetangga kita atau mendoakan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat? Seluruh kaum muslimin wal muslimat. Apakah yang masih hidup ataukah yang sudah meninggal juga? Al-ahya'i minhum wal amwat, baik kaum muslimin yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Itu siapa? Meninggal tuh kakek kita, kakeknya dari kakek kita, kakek-kakek dari kakek kita, kakeknya kakek kita, kakek-kakek dari kakek-kakek kita, sampai ke zaman Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira banyak nggak itu kaum muslimin? Gitu ya. Maka untuk membacakan tawasul jangan hanya khususunillah hadrati, paling banyak dibaca 20 nama ya. Nah, daripada pegel-pegel kayak gitu, mendingan wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wa al ahya'i minhum al amwat. Seluruh kaum muslimin wal muslimat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, gitu ya. Nah, itu ya. Kama tutahhiru dzakira, sebagaimana telah membersihkan itu orang yang berzikir anisyirki, dari kesyirikan. Selain tadi manfaatnya kakek-kakek yang ngambil air, bagaimana fungsinya? Bersih nggak airnya? Bersih ya. Demikian pula bersihnya qalbu kita ketika kita berzikir. Mungkin guru kita maupun orang tua kita tidak pernah memberitahu bagaimana fadilah tentang zikir. Pokoknya mah zikir we katanya gitu ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalian berzikir la ilaha illallah tanpa mengetahui dengan pasti apa hakikat fungsi dari berzikir la ilaha illallah tersebut. Tapi senantiasa kalian berzikir. Mendingan mengamalkan walaupun tidak paham ya, daripada faham tapi tidak mengamalkan ya. Kama tutahhiru dzakira, sebagaimana telah membersihkan kepada orang yang berzikir tersebut, anisyirkil jaliyyi, dari kemusyrikan yang nyata. Apa itu musyrik yang nyata? Kalau musyrik yang nyata, insya Allah kita akan terhindar ya. Seperti apa? Contohnya musyrik yang nyata. Musyrik yang nyata, musyrik yang jelas itu musyrik kepada Allah. Ini jangan nyadar gitu, jangan nyadar gitu. Ya. Nah, musyrik yang jali itu adalah musyrik yang jelas kelihatan musyriknya. Contoh, kita menyembah seseorang yang menyembah patung. Kalau kita mungkin nggak menyembah patung, tidak, karena satu-satunya zat yang wajib disembah siapa? Allah. Kita menyembah batu yang besar, mungkin nggak kita menyembah batu yang besar? Tidak mungkin ya. Mungkin nggak kita menyembah sesuatu atau pohon yang besar ya? Kama tutahhiru dzakira, sebagaimana bersihnya orang yang zikir, anisyirki, dari kemusyrikan al-jaliyyi yang nyata. Tutahhiru aidan, dan mampu membersihkan pula. Apa yang mampu membersihkannya? Tadi rujuknya adalah kepada az-zakir, yang berzikir dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, wa tutahhiru aidan, dan sanggup untuk membersihkan pula anisyirkil khafiyyi, dari syirik yang sebangsa khafi atau syirik yang samar. Syirik yang samar itu contohnya seperti apa? Kita sedang sakit, kemudian kita pergi ke dokter,
Beberapa hari kemudian, wih, sembuh seperti sedia kala. Kemudian kita mengucap kepada orang-orang, alhamdulillah, katanya dokter itu mah paten, sekali datang langsung sembuh, gitu ya. Nah, syirik yang seperti itu namanya syirik khafi, syirik yang samar, syirik yang seolah-olah tidak syirik padahal syirik. Harusnya kita bilangnya begini, waktu saya sakit, saya berobat ke dokter, itu mah cuma syariat saja, hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah, ya, itu yang benar. Tetapi sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang tidak mungkin hakikat terjadi kalau tanpa syariat. Syariat saja tanpa hakikat itu suatu yang mustahil. Maka pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah di samping hakikat, maka syariat pun wajib untuk diikhtiari. Artinya ketika manusia diberikan pilihan untuk berikhtiar atau tidak berikhtiar, dia milih ikhtiar. Misalkan untuk pintar, dia pergi kemana? Sekolah. Untuk bisa ngaji, dia pergi kemana? Tempat pengajian, entah TPA, MDA, madrasah, pesantren dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja yang membuat kita pintar siapa? Allah, ya. Walaupun Abi bertahun-tahun belajar, 11 tahun pesantren, kemudian masih senang belajar, sampai saat ini masih belajar, nggak pintar-pintar. Umi sama nggak pintar-pintar, tapi tetap saja ikhtiar, ya, tidak pernah lepas. Adapun perkara nanti pintar atau bagaimana ya, karena gimana Allah saja, betul ya? Seperti halnya Tuan Guru UAS, belajarnya mah sedikit, biasa-biasa saja belum belajar, gitu ya. Tapi ketika usia 20 tahunan, beliau belajarnya benar-benar, sampai belajar ke Malaysia, sampai belajar ke Kairo, S2-nya ke Maroko, S3-nya ke Libya, sampai sekarang pun masih belajar. Ternyata beliau subhanallah pintar, dalam usia muda mencapai profesor, subhanallah ya, luar biasa. Itu karena hakikatnya siapa yang memintarkan? Allah. Kalau dihitung-hitung nih ya, saya dengan Tuan Guru UAS belajarnya sama, cuma bedanya kalau Tuan Guru UAS hanya dengan mengulang 3 kali beliau langsung paham dan langsung hafal, tidak pernah rubah-rubah. Beda dengan Abi ngulang 50 kali, aduh capek ya, tetap aja terpintar-pintar. Itu namanya takdir, paham? Jadi kalau suatu saat kalian semangat belajar, apalagi yang tafid ya, kayak Mas Zaki itu ya, tahu persis lah Habib perjuangan bagaimana dia untuk hafalan Quran ya, sampai minum kopi, padahal dia nggak senang minum kopi ya, kopinya kopi pahit, bukan kopi manis, bukan. Obat mah baru terumur. Yang mahal itu mah, yang mahal. Sampai jam 2 baru tidur karena untuk murojaah. Subuhnya harus bangun karena emang itu program pesantren. Bertahun-tahun, bahkan kuliahnya dilepaskan dulu, tidak kuliah dulu gitu ya. Sampai sekarang masih menghafal Quran, masih melancarkan, masih menempelkan. Nah, tetap aja ada beberapa ayat-ayat atau beberapa kalimat yang terlupa. Itu mah wajar, karena yang memberikan pemahaman nempel atau tidaknya Quran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian jangan putus asa ya. Kalau begitu mah nggak belajar juga, kalau Allah menghendaki bisa dong, bisa, tapi jarang terjadi. Kenapa? Karena hakikat harus dibarengi dengan ikhtiar. Innallaha la yughayyiru biqaumin. Ayo lanjutkan. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah suatu kaum
sampai kaumnya itu sendiri yang merubahnya. Contoh, Abi ini nggak pintar, tapi misalkan Abi punya pemikiran, gimana mau belajar nanti aja. Kalau Allah menghendaki pintar mah pintar aja. Nah, itu namanya megat aci. Tahu megat aci? Atau orang Bandung, orang Garut tahu megat aci ya. Megat aci itu diem aja di pinggiran gawang. Begitu ada bola baru ngubar-ngubar. Itu namanya megat aci gitu ya. Nah, atau kita pengen kaya nih, kaya. Jikanya hanya seperti itu aja, nggak usaha, nggak dagang, nggak ikhtiar. Kira-kira kaya tidak? Tidak. Kalau pengen kaya harus apa? Harus ikhtiar, entah berdagang, berbisnis dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga ya, tadi baru bicara nih wali murid. Ada orang yang pengen kaya, tapi dia hanya ulang-ulang saja, ulang-ulang. Kerja nggak mau. Kan suka ada yang pinjol itu ya, iklan pinjol. Kemudian kejeratlah dia dengan pinjaman. Minjemnya 30 juta, bayarnya harus berapa coba? 40 itu terlalu minim. 30 juta, 3 bulan nggak bayar, jadi 60 juta. 2 bulan lagi nggak bayar, jadi 80 juta, 90 juta, 100, bisa 100 juta lebih. Nauzu. Padahal keinginannya pengen apa itu? Pengen kaya, tapi tidak usaha, tidak ikhtiar. Memblek namanya. Gitu ya. Itu zikir yang bisa menghilangkan syirik jali dan syirik khafi. Insya Allah mudah-mudahan kita terjaga dari sifat-sifat memiliki syirik jali dan syirik khafi, insya Allah. Wa taj'aluhu khalisan mukhlisan, dan menjadikan para penzikir tersebut menjadi hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu hati yang qanaah, menerima apa adanya, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya adalah titipan. Betul? Kalian pengen tahu orang yang paling ikhlas di dunia ini siapa? Siapa coba? Orang yang paling ikhlas, yang bisa menunjukkan aplikasi minuman itu. Apa? Nggak tahu? Mau kasih tahu? Orang yang paling ikhlas di dunia ini, salah satunya, kalau salah satunya berarti ada beberapa ya. Salah satunya adalah tukang parkir. Ada yang parkirin motor PCX, santai aja, nggak merasa, saya udah punya PCX, nggak begitu, biasa aja. Ada yang nitipin mobil Grand Max, biasa aja. Atau ada naik kelas lagi, ada yang nitipin mobil Terios, dia jumawa nggak? Ada orang yang nitipin Terios nih, enggak, sama aja. Mau Terios, mau mobil, mau PCX, mau sepeda sekalipun, biasa-biasa aja, betul tidak? Tapi coba lihat, ketika yang punyanya mau ngambil, dia merasa terusik nggak hatinya? Ada orang yang mau ngambil PCX, dikasihin. Ada yang mau ngambil mobil Grand Max, dikasihin. Ada yang mobil Terios, dikasihin nggak? Dikasihin. Dia merasa bahwa itu miliknya, bukan? Milik siapa? Milik Allah. Titipan dari Allah. Kalau begitu berarti semua yang ada di dunia titipan dari Allah dong ya? Berarti kelapa itu pun milik Allah itu ya? Wah, diambil aja nanti nih. Enggak seperti itu. Ya, itu salah satu dari orang yang ikhlas. Untuk mendapatkan hati yang ikhlas, tadi disampaikan adalah dengan berzikir kalimat la ilaha illallah. Ini baru setengahnya ya.
setengahnya lagi insya Allah akan disampaikan pada pekan yang akan datang. Tapi satu hal yang kalian harus bangga, bahwa kita itu belajar tasawuf memiliki sanad. Tahu sanad? Sanad itu di dalam syarah kitab Sahih Muslim disampaikan bahwa al-isnad minad din. Sanad itu sebagian dari agama. Laulal isnad, kalau bukan karena sanad, maqala man syaa ma syaa, maka niscaya orang-orang akan membicarakan begini begitu sekarepek dewek, ya, sangeunahna perut, seenaknya udahnya sendiri gitu ya. Tapi kalau memiliki sanad, insya Allah keilmuan kita akan terjaga. Baik, apakah kita belajar tasawuf ini memiliki sanad? Insya Allah, ya. Perhatikan nih, kita bukan Abi ya, kita semuanya belajar kepada Syekh, jangan kepada Allah. Masa belajar kepada Allah? Kita semuanya belajar kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin belajar kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad belajar kepada Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon. Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar belajar kepada Syekh Syamsuddin. Syekh Syamsuddin dari Makkah Al-Mukarramah belajar kepada Syekh Murad. Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad belajar kepada Syekh Muhammad Abdul Fattah. Syekh Muhammad Abdul Fattah belajar kepada Syekh Muhammad Hatta. Syekh Muhammad Hatta belajar kepada Syekh Abdul Rahim. Syekh Abdul Rahim belajar kepada Syekh Yahya. Syekh Yahya belajar kepada Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar belajar kepada Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin belajar kepada Syekh Waliyuddin. Syekh Waliyuddin belajar kepada Syekh Syarafuddin. Syekh Syarafuddin belajar kepada Syekh Syarifuddin. Syekh Syarafuddin belajar kepada Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad belajar kepada Syekh Abdul Aziz. Syekh Abdul Aziz putranya Syekh Abdul Qadir ini belajar terutama kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani apakah langsung belajar kepada Rasulullah atau belajar kepada gurunya? Belajar kepada gurunya. Siapa gurunya? Syekh Abdul Ali Ar-Ridho. Syekh Abdul Ali Ar-Ridho belajar kepada Syekh Abdul Faraj At-Turtusi. Syekh Abdul Faraj At-Turtusi belajar kepada Syekh Abdul Wahid Al-Qurasi. Syekh Al-Qurasi belajar kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Mohon maaf, Abu Bakar Shibli dulu ya. Syekh Abu Bakar Shibli. Syekh Abu Bakar Shibli belajar kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi belajar kepada pamannya yaitu Syekh Sirri As-Saqati. Syekh Sirri As-Saqati belajar kepada Syekh Abdul Hasan Ali Al-Murtadha. Syekh Abdul Hasan Ali belajar kepada Syekh Musa Al-Qadim. Syekh Musa Al-Qadim belajar kepada Syekh Ja'far Shadiq. Syekh Ja'far Shadiq belajar kepada Imam Muhammad Baqir. Imam Muhammad Baqir belajar kepada Syekh Zainal Abidin. Imam Zainal Abidin belajar kepada Syekh Husain bin Ali. Syekh Husain bin Ali belajar kepada
Ali, Syekh Ali atau Imam Ali karramallahu wajhah. Imam Ali karramallahu wajhah, suami dari Siti Fatimah, belajar kepada siapa? Belajar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam langsung dari Allah atau belajar kepada Malak Jibril? Belajar kepada Malak Jibril alaihissalam untuk urusan zikir. Dan Malak Jibril pun bukan semata-mata dari Malak Jibrilnya, tapi itu langsung belajar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari Allah ke kita urutannya berapa? Banyak, 38. Ke guru kita 37, otomatis kita yang belajar kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafatajul Arifin atau Pangrasa Abanom itu urutan ke 38. Bisa dipahami? Berhubung sudah paham, ya sudahlah. Demikian yang dapat saya